Shalom, selamat malam. Saya atas nama Riana Bokai, saya kelas A, Prodi PGSD, Universitas Citra Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media yang digunakan dalam belajar bahasa Inggris di bangku pendidikan SD. Ada 10 media, yaitu yang pertama, media audio. Menurut saya, media ini berkaitan dengan indera pendengaran. Karena media ini berkaitan dengan indera pendengaran, maka sebuah kata atau pesan yang kita sampaikan baik bersifat verbal atau lisan dan non-verbal. Contoh media audio ini adalah audio kaset atau radio. Yang kedua, media visual. Menurut saya, media ini merupakan sebuah alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa kita nikmati dengan panca indera atau mata. Media ini sangat penting dalam proses belajar karena ini akan memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan seseorang. Contoh media visual adalah gambar, foto, grafik, peta, dan poster. Yang ketiga, media visual diam. Menurut saya, media ini digunakan untuk mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapkan kata-kata dan gambar dalam bentuk cetak. Contoh media visual diam yaitu mikrofon, grafis, peta, globe, gambar, bagan, grafis, dan segala bentuk media yang bisa kita lihat dengan mata. Yang keempat, media visual gerak. Menurut saya, media visual gerak ini merupakan bentuk media yang berupa film bisu tanpa adanya audio, dan yang hanya disajikan hanyalah sebuah gerakan. Contohnya kita melakukan sesuatu dan di dalamnya kita hanya melakukan sebuah gerakan tanpa harus mengeluarkan suara atau bisik-bisikan apapun. Kita seperti orang bisu, hanya melakukan sebuah gerakan. Contohnya seperti itu. Dan yang kelima, media audio visual. Menurut saya, media ini mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang bisa kita lihat. Contohnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Yang keenam, audio visual diam. Menurut saya, media ini dapat menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak. Yang ketujuh, media audio visual gerak. Menurut saya, media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset, televisi, OHP, dan komputer. Yang kedelapan, media serbaneka. Media ini merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di suatu sekolah, dan di suatu masyarakat yang dapat kita manfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar
pada masyarakat. Yang kesembilan, media gambar fotografi. Media ini merupakan suatu benda yang digunakan untuk membuat gambar. Misalnya, kita membuat gambar, yaitu tentu kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu pensil, kuas, kanvas, kertas, buku gambar, untuk kita melakukan sebuah gambar pada gambaran kita tersebut. Tentunya kita menyiapkan bahan dan alat yang kita gunakan. Yang ke-10, media peta dan globe. Peta adalah gambaran konversial permukaan bumi atau angkasa yang meliputi perwujudan letak data yang berkaitan seperti tampaknya apabila dilihat dari atas. Sumbernya dapat berupa hasil pengukuran foto, udara, atau citra satelit. Ilmu yang mempelajari peta disebut topografi. Yang berikut globe. Globe adalah tiruan bumi yang diperkecil, yang di permukaannya digambarkan benua-benua dan samudra-samudra. Peta dan globe berbeda secara gradual, akan tetapi mereka itu saling melengkapi. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih.